البدر علينا من ثنيات الوداع فالشكر علينا ما دعا لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kelanjutan rahmat dan berkesinambungannya mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai pada zaman akhir ini. Dikatakan sebagai kelanjutan rahmat Nabi karena satu-satunya Nabi yang berdoa dan berupaya supaya tetap ada kebaikan yang tersebar di antara umatnya adalah Nabi kita Muhammad. Sehingga beliau untuk kepentingan umatnya Nabi Muhammad, untuk kemaslahatan umatnya Nabi Muhammad, untuk kebaikan umatnya Nabi Muhammad, maka beliau mendoakan keturunannya itu dengan banyak sekali doa-doa, lalu kemudian memutuskan dan memfokuskan perintah beliau terkait dengan zuriat Nabi Muhammad SAW. Di antara doanya yang kalau kita ditanya kira-kira doanya Nabi ditolak atau tidak oleh Allah Ta'ala, pastinya akan diterima. Di antara doanya Nabi SAW untuk mereka adalah Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah waj'al alsinatahum ma'adinal hikmah fa innahum la yudkhilukum fi babi dhalalah wa lan yukhrijukum an babi huda. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah mereka dimanapun mereka berada menjadi tempat turunnya rahmat Allah. Ya Allah, jadikanlah lidah-lidah mereka sebagai sumber-sumber kata mutiara. Sesungguhnya mereka tidak akan memasukkan kalian umatku ke dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran. Sehingga yang patut kita syukuri, selain kita sekarang berkumpul dengan para habaib yang banyak di atas panggung, adalah diutusnya, datangnya seorang zuriat Nabi ke tempat ini, yaitu Habib Abdullah Al-Khirid hafidhahullah wa ra'ah wa baraka fi ilmihi wa amalih wa ja'alahu qudwatan li hadzal balad insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bukan suatu kebetulan, tapi Allah sudah rencanakan. Dan itu termasuk daripada usaha dan upaya pada Nabi kita Muhammad SAW. Karena tidak ada seorang Nabi pun yang masih meminta dan memohon kepada Allah supaya ada hubungan dengan umatnya kecuali Nabi kita Muhammad. Dan tidak ada seorang Nabi pun yang lebih cinta kepada umatnya melebihi daripada Nabi Muhammad. Tidak ada. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling cinta kepada kita. Bahkan lebih cinta daripada orang tua yang melahirkan kita, lebih cinta daripada guru yang mengajari kita, lebih cinta kepada para pasangan kita, baik itu suami ataupun istri, bahkan lebih cinta daripada anak kita kepada kita. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, wallahi inni la arhamukum rahmatan asyadda rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku ini mencintai kalian melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi daripada cinta diri kalian sendiri terhadap diri kalian.
Apakah Nabi kita Muhammad SAW seperti kebanyakan orang sekarang ini yang cuma ngomong tapi tidak ada buktinya? Tidak. Bahkan beliau ungkapkan buktinya dengan diawali dengan sumpahnya. Wallahi, law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku pun merasakannya di dalam hatiku. Ada di antara kita ketika kakinya terkena duri, terkena paku, kemudian orang tuanya menjerit juga karena kesakitan. Ada di antara kita ketika kita terkena duri atau paku, kemudian pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, saudara kita, kemudian juga meringis karena kesakitan. Tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad. Oleh karenanya, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih mengenal, masih mencintai, masih mau memuliakan, mencintai para habaib yang Allah wajibkan dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, bukan Nabi yang mengatakan, Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu bahwasanya aku tidak minta balasan kecuali cintailah keluargaku. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ahibbullah lima yaghdukum min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Yang artinya cintailah Allah karena Allah lah yang memberikan anugerah kepada kalian semuanya, dan cintailah aku demi cinta kalian kepada Allah, serta cintailah keluargaku demi cinta kalian kepada aku. Semoga kita semua termasuk yang mencintai zuriat Nabi Muhammad SAW sehingga kita mendapatkan sebab yang paling utama mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya muliakan, saya hormati Al-Habib Syukri bin Syihab, Habib Hadi Al-Kaf, Habib Syarif Al-Gadri, Habib Dillah Segaf, dan juga semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena ulun belum mengenal dengan nama-nama mereka semuanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai, yang karenanya kita mengenal Nabi Muhammad, yang karenanya kita masih tahu dengan sosok dan sifat-sifat Nabi Muhammad, yang karenanya kita mau hadir dalam majelis-majelis semacam ini, yang karenanya masih ada orang tua yang menyayangi anaknya, orang tua yang menyayangi adik-adiknya, orang tua yang mau menjadikan dirinya sebagai panutan untuk yang muda, yang karenanya tetangga masih memuliakan para tetangga, yang karenanya kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah, yang karenanya kita tahu bahwasanya sesuatu yang haram itu bukan sesuatu yang membahagiakan, tapi justru yang menyengsarakan kita, yang karenanya pula kita semuanya termasuk yang insya Allah kita akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah berkat petunjuk yang mereka berikan kepada kita, berkat hadis-hadis yang mereka lantunkan dan bacakan untuk kita, berkat ayat-ayat Quran yang selalu mereka dengungkan untuk kita. Semoga mereka para ulama-ulama kita ini dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, dan semoga mereka semuanya termasuk yang menjadikan kita di dalam hatinya sehingga kelak nanti di akhirat kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Mereka lah yang oleh Imam Ghazali disebutkan sebagai sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita ingin dapatkan daripada Nabi Muhammad ada pada diri ulama. Dengan dasar hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim seperti yang kita laksanakan sekarang ini, alhamdulillah kita sekarang berkunjung ke rumahnya Habib Abdullah, berarti sekarang kita semuanya datang walaupun dalam keadaan hujan, walaupun dalam keadaan sempit-sempitan, insya Allah semoga corona menyingkir dari kita insya Allah. Karena apa? Karena sekarang ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kata Muhammad? Barang siapa yang banyak duduknya dengan Nabi Muhammad, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita seberataan termasuk yang ditulis oleh Allah Ta'ala dan ditakdirkan sebagai mereka-mereka mencintai ulama sehingga kita termasuk yang mencintai Nabi Muhammad. Lalu kata Muhammad,
Di dalam hadisnya kalau kita ingin tahu bagaimana keutamaan para ulama di atas mereka ahli ibadah yang lainnya, dan alhamdulillah banyak ulama di depan kita ini, Nabi SAW bersabda, fadlul ulama, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim di atas seorang yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli akhlakul karimah, sama seperti perumpamaan dan perbandingan Nabi Muhammad dengan paling rendahnya sahabat Nabi. Sehingga para ulama berkata begini, jangankan Nabi Muhammad dibandingkan dengan paling rendahnya sahabat Nabi, misalnya Nabi Muhammad dibandingkan dengan sebaik-baik sahabat Nabi, siapa dia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah dilipat gandakan menjadi 1 juta kali lipatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bisakah beliau menandingi Nabi Muhammad? Jawabannya adalah tidak. Itulah kedudukan dan keutamaan seorang alim. Di dalam ayat yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang mencari ilmu itu di atas mereka-mereka yang lainnya dengan banyak derajat. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas yang tidak lain adalah sahabatnya sendiri sekaligus misanannya beliau. Beliau katakan, tafsir ayat itu adalah antara Nabi dengan para ulama cuma 1 strip. Nabi lalu ulama, lalu ulama, lalu ulama, lalu ulama sampai 700. Sampai 700 derajat. Nah, setelah 700 baru kemudian ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli-ahli yang lainnya. Padahal kata Sayyidina Al-Habib, kata Sayyidina Sahabi Abdullah bin Abbas bahwasanya antara 1 derajat dengan derajat yang berikutnya itu jarak tempuhnya itu perjalanan selama 500 tahun. Sehingga kalau seumpama kita ingin menandingi derajat para ulama, dibutuhkan waktu selama 3.500 tahun kita menjadi ahli ibadah, kita menjadi ahli sedekah, kita menjadi ahli puasa, kita menjadi ahli salat, baru kita bisa menyamai para ulama. Sehingga pantas kalau para ulama ini, mereka yang disebut oleh Nabi Muhammad, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun, tidak memberi syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan. Nanti tatkala kita meninggal dan kita berada pada mahsyar, kita tidak akan mencari siapapun. Mencari orang tua kita tidak, bahkan orang tua kita tidak mengakui bahwasanya mereka itu orang tua kita. Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu, pada hari itu, semuanya berlarian. Orang tua berlarian pada anaknya, anaknya berlarian pada orang tuanya, pasangan suami berlarian pada istrinya, begitu pula sebaliknya. Bahkan saudara berlarian pada saudaranya, semuanya itu saling berlarian. Karena apa? Karena pada saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali pahalanya saja, yang pernah dilakukannya saja. Oleh karena itu di saat itu semua mencari-cari, barangkali di situ ada yang berbuat kezaliman, sehingga karena kezaliman itu dia berhak mendapatkan kebaikan, diambil kebaikannya. Walaupun itu suaminya, walaupun itu istrinya, walaupun itu anaknya, walaupun itu gurunya, walaupun itu muridnya, walaupun itu saudaranya. Oleh karenanya semuanya mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Tapi saat itu kita akan mencari 3 golongan. Yang bisa memberikan pertolongan hanya 3 golongan. Yang pertama para nabi. Tapi kita berinteraksi dengan nabi sekarang kapan? Nabi sudah meninggal. Nabi yang jumlahnya yang pernah diutus oleh Allah SWT sebanyak 124.000 nabi semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu semuanya sudah meninggal. Tinggallah Nabi Isa di atas langit sana, yang nanti akan turun ke bumi dan melaksanakan serta menerapkan dan mengajarkan syariatnya Nabi Muhammad. Ada juga Nabi Khidir, Nabi Ilyas, tapi kita sulit untuk bertemu dan mencari syafaat langsung kepadanya. Tapi masih tersisa golongan yang kedua, itu apa? Para syuhada. Alhamdulillah berkatnya Nabi Muhammad, berkat upaya dan usaha Nabi Muhammad, dan satu-satunya Nabi yang berusaha semacam ini kecuali Nabi kita Muhammad. Banyak mati-mati atau sebab-sebab meninggal kita dalam keadaan syahid. Kalau orang sudah meninggal dalam keadaan syahid, apa kata Nabi Muhammad di dalam hadis sahih? Nabi SAW bersabda, yauma yamutu syahidu syahidan yughfar jami'u dzunubihi illa dain. Ketika seorang meninggal dalam keadaan syahid, maka semua dosanya diampunkan kecuali hutang tidak diampunkan. Oleh karenanya orang yang meninggal syahid, katanya
Nabi SAW dalam hadisnya, begitu dia meninggal, ruhnya diletakkan di dalam tempurung seekor burung berwarna hijau. Kalau malam hari seperti sekarang ini bergelantungan dengan arasy Allah, kalau siang hari masuk ke dalam surga di dalam keadaan berada di dalam tempurung burung itu, menikmati isi kenikmatan surga. Dan nanti di padang mahsyar diberikan hak prioritas untuk memberikan syafaat bagi 70 keluarganya, orang tuanya, anak istrinya, cucunya, sampai 70 keluarganya akan mendapatkan syafaat daripada para syuhada ini. Tapi kita kan susah, kita nggak bisa mengetahui ini syahid atau tidak kecuali setelah mati. Oleh karenanya kata Muhammad, orang yang mati karena melahirkan syahid, orang yang mati karena kebakaran syahid, orang yang mati karena penyakit di perutnya syahid, orang yang mati karena mendadak syahid, orang yang mati karena reruntuhan syahid, orang yang mati karena diterkam binatang buas syahid, orang yang mati karena tenggelam syahid, orang yang mati karena membela harga dirinya, membela hartanya, membela keluarganya syahid. 70 sebab orang meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan Nabi SAW bersabda, aksaru syuhada ummati matu alal firas, kebanyakan syahid-syahid umatku meninggalnya nanti di atas kasur. Semoga kita termasuk yang syahid. Tapi kita juga mau berinteraksi dengan mereka susah. Kenapa? Karena kita nggak tahu syahid sekarang yang ada di depan kita yang mana, kita nggak tahu. Tunggu sampai matinya, terlambat kita berinteraksi dengannya. Tapi ada satu golongan masih kita bisa berinteraksi dengan mereka. Siapa mereka? Yang ketiga kata Nabi Muhammad, al-ulama. Mereka para ulama ini, alhamdulillah, bersyukur ulun kepada Allah Ta'ala. Disampit, alhamdulillah, biasanya yang mengawal para ulama bukan polisi, ini polisi yang mengawal. Semoga para polisi yang mengawal tadi nanti termasuk yang mengawal Nabi Muhammad, termasuk yang dipandang oleh Nabi Muhammad, termasuk yang berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Dan semoga ini adalah sebuah gambaran bagaimana sekarang kita berada di dalam suatu zaman, suatu keadaan di mana insya Allah antara umara dengan ulama bersatu padu, bersinergi untuk menjadikan negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mohon maaf karena beliau tidak memberikan nama guru-guru, jadi saya tidak bisa menyebutkan nama guru-guru. Mohon maaf, saya belum mengenal dengan ngaran-ngaran sidin-sidin, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami. Kita doakan semoga para ulama kita panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya. Semoga corona tidak datang kepadanya. Kenapa para ulama kita sekarang dari kalangan NU sampai meninggal sebanyak 315 ulama selama 1 tahun ini? Karena mereka akhlaknya luar biasa. Tahu terkadang ini adalah zaman pandemi, tapi mau menolak Selaman, kesian. Sedangkan kadang-kadang kalau Selaman sangat sesuatu yang menakutkan, karena memang ini ada sebuah pandemi, bukan sebuah konspirasi. Memang ada, tapi insya Allah alhamdulillah selama ini belum ada yang namanya klaster pengajian. Semoga ini menjadi sebab insya Allah berkat kita berkumpul, berkat kita berzikir, berkat kita berkumpul dengan para ulama, semoga corona cepat menyingkir, corona cepat diangkat oleh Allah Ta'ala. Corona semoga Allah pindahkan di alam yang lainnya, sehingga tidak menjadi terjadi di alam manusia, sehingga kita kembali seperti semula, bahkan lebih baik daripada semula insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para pejabat yang hadir, baik sipil maupun militer, Bapak polisi, saudara-saudara kami, dan juga semuanya yang mengatur, baik itu parkir maupun mengatur tempat, panitia semuanya. Yang saya yakin bahwasanya mereka itu adalah yang paling besar pahalanya. Semua donatur yang telah menyebabkan alhamdulillah kita semuanya berkumpul di sini. Ini yang dikatakan oleh Imam Suyuti radhiyallahu anhu bahwasanya sedekah itu ada 5 macam. Ada sedekah itu 10 hasanah. Sedekah pada setiap orang. Orang kaya kita berikan sedekah 10 hasanah. Orang yang tidak kaya kita berikan sedekah 10 hasanah. Ada sedekah dengan 30 hasanah, yaitu sedekah kepada orang yang cacat, karena cacatnya tidak bisa bekerja, karena sakitnya dia tidak bisa bekerja, kita sedekah kepadanya, itu sedekah dengan 30 hasanah. Ada sedekah dengan 100 hasanah, yaitu sedekah kepada kerabat kita, sedekah kepada misanan, sedekah kepada bibi, sedekah kepada
dua misan dan sebagainya, itu sedekah pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah kepada orang cacat, sedekah pada kerabat kita. Ada sedekah dengan 300 hasanah, yaitu sedekah kepada orang tua, sedekah kepada kakek nenek kita, itu adalah sedekah dengan 300 hasanah. Dan ada sedekah dengan 900 hasanah, 900 kebaikan, yaitu sedekah yang kita berikan kepada para ulama, yang kita berikan kepada pondok pesantren, yang kita berikan untuk pengajian-pengajian semacam ini, itu sedekah dengan 900 hasanah. Semoga yang membantu donatur semuanya, semoga Allah lipat gandakan sampai 1 juta kali lipatnya. Semoga jadikan semuanya yang membantu sugih-sugih semuanya, berkah banyak hartanya, melimpah, bahagia, barakah, tapi nanti di akhirat tidak ada hisabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, saudara-saudara ulun, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sebetulnya ulun sangat uyuh, sama seperti pian-pian seberataan, tapi mungkin ulun lebih uyuh karena ulun habis sholat subuh jamaah, baca wirid, lalu kemudian ada majelis taklim online dengan para santri yang ada di Bangil sana. Alhamdulillah kami meneruskan pondok pesantren, di mana di pondok pesantren itu pernah belajar Al-Habib Abdullah, dan juga banyak dari warga Sampit yang belajar di sana. MC-nya juga tadi Guru Fadlullah yang belajar di tempat kami. Alhamdulillah kami ada pesantren dan jumlah muridnya 12.500 dari mulai MI sampai pasca sarjana kita ada. Tapi mohon maaf karena sekarang corona dan juga memang sudah penuh, kami belum menerima murid baru lagi. Alhamdulillah kami online, habis online ketemu dengan tamu-tamu, lalu kita berangkat. Alhamdulillah mobilnya masih lebih baik, bagus, pakai Alphard, jadi uyuh tapi agak kurang uyuhnya daripada pakai oplet. Tapi alhamdulillah tetap saja yang namanya naik mobil capek juga. Sampai di sini alhamdulillah saya sempat berolahraga 1 jam treadmill karena saya harus menjaga stamina. Sampai ke sini lebih uyuh lagi, tapi alhamdulillah begitu melihat wajahnya Habib Abdullah Al-Khirit, begitu melihat wajah-wajah daripada bapak polisi yang tadi dengan sigapnya mengawal, himung ulun, bahagia luar biasa. Apalagi melihat wajah-wajah yang luar biasa, menunggu mulai tadi hujan tapi nggak pulang. Masya Allah, insya Allah, saya yakin insya Allah kalau saya saja himungnya luar biasa, bahagianya luar biasa, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Nabi Muhammad yang sedang kita rayakan sekarang, hari istimewanya, hari Isra Mi'rajnya, kami yakin beliau yang pernah bersabda dalam hidupnya, ana khairu mukafi fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumal qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak mendapatkan balasan darinya, jangan khawatir, aku yang akan membalasnya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau itu dikatakan oleh Nabi Muhammad bagi mereka yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya, bagaimana kalau kita memasak untuk Nabi Muhammad, yang mengatur parkir untuk Nabi Muhammad, yang memberikan donasinya untuk Nabi Muhammad, yang berkumpul, yang mengatur semuanya ini adalah untuk Nabi Muhammad, maka insya Allah pasti kita akan mendapatkan balasan daripada Muhammad. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang keluar dari tempat ini kecuali semua hajatnya dikabulkan, semua dosanya diampunkan. Yang belum dapat jodoh sudah waktunya Allah berikan, yang belum dapat keturunan sudah waktunya Allah tentukan, yang belum mendapatkan kesempatan untuk berziarah langsung kepada Nabi Muhammad, semoga Allah tentukan dan takdirkan. Yang belum mendapatkan kemuliaan di dalam hatinya berupa nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat takwa, semoga Allah kucurkan kepada kita semuanya. Sebagaimana dikatakan, ketika turun hujan berarti turun rahmat, ketika berdoa pada saat itu maka akan dikabulkan Allah Ta'ala. Semoga semuanya kita termasuk yang dikabulkan doanya, dan semoga tidak keluar di tempat ini kecuali kita ini semuanya termasuk yang diberikan Allah Ta'ala anugerah yang terbesar bagi hambanya, yaitu hambanya yang panjang umurnya, sehat badannya, banyak amalnya, banyak hartanya, berkah hartanya, membahagiakannya, tapi nanti di akhirat tidak ada hisabnya, lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi bersama-sama kita telah mendengar bagaimana
Sekitar seminggu yang lalu kita sudah melaksanakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian sekarang alhamdulillah kumpul lagi, Isra Mi'raj lagi terkait dengan Nabi Muhammad. Dan insya Allah besok malam lagi atau besok atau lusa kita akan berkumpul lagi karena masih ada bulan Rajab, bulan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Dan setiap dai yang berbicara pasti mendoakan kita semuanya karena memang ini doa, ini tempat-tempat yang dikatakan Nabi Muhammad, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah daripada rumah-rumah Allah, bukan harus masjid rumah Allah. Tapi rumah di situ, tempat yang kita mengingat pada Allah, tempat yang kita berzikir pada Allah, tempat yang kita akhirnya tahu dengan apa yang harus kita lakukan kepada Allah, maka itu adalah baitun min buyutillah. Ketika kita mendapatkannya, sama seperti ketika Nabi SAW akan turun dari langit dunia, maka beliau itu melihat ke bumi itu tampak seperti kita melihat ke atas bintang gemintang. Sehingga kemudian ketika melihatnya, maka kemudian dia bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, apa itu yang bercahaya itu? Tempat-tempat yang bercahaya di muka bumi itu apa? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah tempat-tempat majelis zikir. Untuk apa? Memudahkan para malaikat yang dia itu kerjanya cuma cari tempat-tempat zikir semacam ini. Sehingga kau dapatkan tempat-tempat majelis zikir semacam ini, kemudian mereka semuanya datang. Halumu ila hajatikum. Halumu ila hajatikum. Kemarilah, ini loh yang kalian butuhkan, ini ada di sini. Kenapa? Ada lampunya, ada sinarnya, sehingga mereka tahu, oh di sini tempatnya. Berkumpul semuanya. Ketika berkumpul Muhammad, ghasyiyat humur rahmah, rahmat turun di sini. Enggak cukup rahmat saja yang turun, wa nazalat fihimus sakinah, sakinah turun di tempat ini sehingga tenang, terasa enak, bahagia kita merasakannya. Enggak cukup itu saja. Nanti setelah kita bubaran, Allah Ta'ala akan menyebutkan kita dengan bangganya. Allah Ta'ala, tuh lihat tuh, hambaku semuanya berkumpul di satu tempat, bukan karena menunggu pembagian uang, tidak, bukan karena menunggu pembagian jodoh, tidak, tapi mereka itu kumpul di sana karena takut kepadaku, mengharapkan rahmatku, takut daripada azabku. Ketahuilah, saksikanlah bahwasanya aku kepada mereka yang berkumpul itu semuanya, dosa-dosa mereka aku ampunkan semuanya. Semoga kita termasuk yang semacam itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi Pak, Bu, ada 5 golongan. Ingat dari sekarang sampai mati, jangan kita termasuk daripada 5 golongan. Ada 5 golongan walaupun hadir majelis semacam ini, kumpul bersama habaib, kumpul bersama para wali. Bahkan kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, walaupun dia itu meninggal dalam Ka'bah sekalipun, walaupun dia keluar masuk 1000 kali bulan Ramadan, yang dikatakan oleh Muhammad, man adraka Ramadan walam yughfar lah faqad ashaqahullah. Barang siapa yang masuk keluar Ramadan, masuk Ramadan lalu keluar, lalu dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah, ketahuilah orang itu sangat dibenci oleh Allah. Bahkan kata Imam Ghazali, kalaupun dia itu keluar masuk 1000 kali bulan Ramadan, padahal nggak mungkin kita berumur 1000 kali bulan Ramadan, berarti 1000 tahun. Tapi seumpama dia keluar masuk 1000 Ramadan, kalau dia termasuk daripada 5 golongan ini, dia akan keluar daripada bulan Ramadan tidak dapat apapun juga kebaikan. Oleh karenanya ingat dan tolong Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang paling mulia. Nabi ketika di padang mahsyar semuanya para Nabi berlomba-lomba ingin berdekatan dengannya. Tapi Nabi Muhammad ingin mendekat kepada kita sebagai umatnya. Para Nabi mencari-cari Nabi Muhammad untuk mendekat kepadanya. Kenapa? Mereka tahu yang dekat dengan Nabi Muhammad pasti dekat kepada Allah. Sehingga mereka itu mencari-cari Nabi Muhammad, bahkan mereka itu saling memberikan alasan kepada Nabi Muhammad supaya dia itu berada di dekat Nabi Muhammad. Nabi Isa mengatakan, "Gal ya Rasulullah, aku adalah nabi terakhir sebelum engkau. Tidak ada nabi lagi antara aku denganmu yang jaraknya 500 tahun sampai engkau dilahirkan, tidak ada lagi. Aku sempat turun ke bumi dan membantu syariatmu. Bahkan aku sempat untuk menikah dengan salah satu umatmu. Bahkan aku telah dikuburkan di sampingmu. Aku berhak dekat denganmu." Nabi Adam tidak mau kalah. "Ya Muhammad, aku adalah ayahmu. Aku adalah seorang manusia yang pertama kali bertawassul denganmu.
Tidak ada satupun yang manusia yang pernah menyebut namamu kecuali aku dulu yang menyebutkannya. Maka aku yang lebih berhak dekat denganmu. Nabi Nuh semuanya mengemukakan alasannya. Kenapa? Ingin berkumpul sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ingin berkumpul dengan kita semuanya. Kenapa? Kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Oleh karenanya paling tidak Nabi Muhammad, kenapa di dalam hadisnya beliau katakan innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa Nabi katakan demikian? Dua hal yang tersirat daripada maksud ucapan beliau itu. Yang pertama, Nabi SAW itu manusia biasa. Kenapa? Beliau punya perasaan. Ada perasaan gembira, bisa Nabi SAW gembira, bisa Nabi SAW bahagia, bisa Nabi SAW senang, bisa Nabi SAW tertawa. Sebagaimana dalam sejarah disebutkan seperti itu memang. Tapi sebaliknya Nabi SAW juga bisa menangis. Nabi juga bisa sedih. Nabi juga bisa terluka, perasaannya sama. Oleh karena itu kata ulama, hati-hati dengan para zuriat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ikut-ikutan kalau sudah terkait dengan zuriat Nabi Muhammad. Kita ambil contoh saja logika, misalnya saya jauh-jauh datang dari pagi, berada di atas mobil sampai jam 7:30 baru sampai. Lalu sekarang berada di atas kursi ini, ingin memberikan sebuah pencerahan kepada orang-orang di Sampit. Saya datang bersama anak saya, begitu anak saya pulang disengkat kakinya jatuh. Kira-kira saya gimana kepada yang nyengkat itu? Saya tidak akan balas, karena apa? Ada ilmunya Nabi Muhammad di dalam diri saya. Saya harus berakhlak dengan ilmu itu. Akan tapi saya kan kecewa. Saya jauh-jauh datang ke Sampit, nggak taunya anak saya disengkat kakinya sama orang Sampit. Kecewa kan? Sama Nabi Muhammad kecewa, tapi Nabi Muhammad nggak membalas, cuma kecewa dalam hatinya. Mau kita bikin kecewa Nabi Muhammad? Kita ingin membuat Nabi Muhammad SAW bahagia kepada kita. Itu yang pertama. Oleh karenanya bahagiakan Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Yang kedua, Nabi Muhammad adalah seorang manusia biasa yang sama seperti kita, punya cita-cita, punya harapan, punya angan-angan, punya kehendak. Tapi beda kehendaknya dengan kehendak kita. Nabi Muhammad punya harapan, selalu didoakan kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad punya kehendak, oleh karenanya Nabi SAW selalu menangis dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad juga punya cita-cita. Kalau kita ingin tahu apa cita-cita Nabi Muhammad, tidak ada satupun daripada umatnya kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Nah, oleh karenanya saya katakan, ayo, begitu kita tahu siapa 5 golongan, sampaikan kepada keluarga kita. Jangan jangan termasuk 5 golongan ini. Saudaraku, jangan termasuk 5 golongan ini. Silahkan kita lakukan apa saja dosa, tapi jangan termasuk 5 golongan ini. Siapa 5 golongan itu? Yang pertama adalah mereka yang durhaka pada orang tuanya. Hati-hati, dosa banyak silahkan lakukan, tapi jangan dosa durhaka pada orang tua. Orang tua adalah manusia yang paling besar jasanya kepada kita. Orang tua adalah orang yang paling tega dengan kita. Orang tua adalah manusia yang paling banyak berkorban untuk kita, sehingga kemudian para ulama berdasarkan firman Allah Ta'ala, anishkurli wali walidaik, hendaknya kalian bersyukur kepada aku, kepada Allah, kata Allah Ta'ala, dan kalian juga bersyukur kepada orang tuamu. Syukur kepada Allah dengan beribadah kepadanya, tapi kita tidak bersyukur pada orang tua, maka Allah tidak akan menerimanya. Harus kita bersyukur pada Allah dan syukur pada kedua orang tua. Sekarang ini mohon maaf, banyak anak-anak durhaka pada orang tuanya, benar tidak? Di mana saja itu? Dan itu tanda-tanda akhir zaman, di mana ketika ada seorang badui datang kepada Nabi Muhammad ketika beliau sedang memberikan ceramah pada waktu khutbah Jumat, tiba-tiba datang badui itu dan berkata, ya Rasulullah, saya mau bertanya. Tidak sopan memang, tapi dimaklumi oleh Nabi. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang tinggal di pedalaman, kurang didikan, dimaklumi. Tapi Nabi dengan akhlak yang mulia, beliau menjawab pertanyaannya. Apa yang ditanyakan? Gal ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Maka dijawab oleh Nabi SAW, mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, tapi ada tanda-tandanya. Wa min amaratiha, dan diantara tanda-tandanya adalah antalidal amatu rabbataha. Nanti bakal banyak ibu yang budak melahirkan tuannya sendiri. Kata ulama, itu bukan dengan arti hakikatnya,
Tapi itu dengan arti majas. Artinya apa? Artinya nanti banyak ibu-ibu yang melahirkan anak yang durhaka, yang karena kedurhakannya itu sampai menganggap ibunya bagaikan seorang budak. Tanpa terasa, Bu, Pak, di rumah sudah banyak yang semacam itu. Coba lihat ketika anak-anak kita bangun pagi hari, apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak, "Bu, mana handukku? Bu, mana tas sekolahku? Bu, mana sepatuku? Bu, mana sarapanku?" Siapa yang disuruh? Siapa yang disuruh? Ibunya. Yang harusnya dimuliakan, yang harusnya dihormati. Kita lihat kan bagaimana video yang viral. Seorang anak yang masih baru kelas 5 SD, dia meminta kepada ibunya uang sakunya, tapi kemudian ibunya mengatakan, "Nak, aku belum punya uang sekarang, besok digandakan sama ibu ya." Tapi kemudian ibunya, anaknya tetap marah, tetap minta, karena nggak dikasih, apa yang dilakukannya? Ingat kan video viral itu? Ibunya ditempelengnya. Subhanallah, ditempeleng ibunya oleh anak kecil tersebut. Abahnya ada duduk di kursi sambil ngerokok, nongkrong begitu, diam saja. Nggak abahnya, nggak ibunya, bodoh semuanya, nggak bisa memberikan sebuah pendidikan kepada anaknya. Oleh karenanya saya katakan, Pak, Bu, kenapa banyak sekarang anak durhaka? Kenapa sekarang banyak berkeliaran di mana-mana anak-anak yang berani membantah orang tuanya? Kenapa sekarang banyak anak-anak yang sampai mau berani mengutamakan istrinya ketimbang ibunya sendiri? Sampai-sampai survei mengatakan bahwasanya sebanyak 85% orang tua tidak mau tinggal bersama anak laki-lakinya. Nggak tahu kalau disampit. Orang tua jarang mau tinggal bersama anak laki-lakinya. Kenapa? Anak laki-lakinya tidak menjadikan ibunya sebagai ratunya, tapi istrinya sebagai ratunya. Ini yang terjadi di mana-mana. Hati-hati istri yang demikian, nanti anak Anda ketika sudah besar akan melakukannya seperti itu juga kepada Anda. Al jaza min jinsil amal, kata Nabi Muhammad. Hukum karma itu ada. Kenapa demikian? Jawabannya adalah letak kesalahan justru kepada orang tuanya sendiri. Kenapa anak durhaka kepada orang tua? Karena orang tuanya. Ini zaman disampaikan Nabi Muhammad, "Sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai." Bakal datang suatu zaman di mana kerusakan anak itu bukan karena teman-temannya, bukan tetangganya, bukan lingkungannya, bukan, tapi yang menyebabkan kerusakannya itu adalah orang tuanya sendiri. Kok bisa? Karena salah di dalam meletakkan pendidikan. Bu, kalau seumpama ibu-ibu meletakkan anak-anak ibu dalam pendidikan formal saja, tidak cukup. Nggak cukup. Kapan mereka belajar ilmu agama? Kapan mereka belajar diperintahkan untuk tunduk kepada orang tuanya? Kapan mereka itu diajari untuk takut kepada Allah? Kapan mereka diajari untuk berakhlak mulia kepada para tetangga? Kapan mereka diajari untuk memuliakan mereka yang lebih tua? Kapan? 2 jam dalam 1 minggu? 2 jam dalam 1 minggu cukup? Di situ ada bahasa Arabnya, di situ ada sejarahnya, di situ ada tafsirnya, di situ ada hadisnya. Cukup untuk kita mengetahui apa yang wajib oleh Allah Ta'ala kepada kita? Enggak cukup. Saya katakan demikian, mohon maaf, bukan saya berarti antipati dengan pendidikan formal. Saya seorang formal. Alhamdulillah S1 saya di STAI Dalwah, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di 2 tempat, alhamdulillah di UIN Malang, dan alhamdulillah selesai dalam jangka waktu hanya 3 tahun dan dengan predikat cum laude, dan alhamdulillah satu lagi di UTM Malaysia, karena supaya linear dengan S1 saya dan S2 saya, tapi karena pandemi maka kami belum mempersiapkan diri untuk sidang, tapi disertasinya sudah selesai lengkap. Saya seorang rektor, saya juga seorang doktor, tapi saya juga seorang kiai. Kalau sumpah saya katakan demikian tadi, Bu, dengarkan Bu, Pak, nggak bakal selamat anak-anak Bapak Ibu kalau cuma masuk dalam pendidikan formal saja tanpa masuk ke dalam pendidikan agama. Nggak bakal selamat. Ini zaman fitnah, zaman yang begitu dahsyat fitnahnya. Kalau saya mengatakan demikian, kapasitas saya sebagai seorang kiai saja, pasti ada yang nyeletuk sana, itu kan kiai punya pondok, maksudnya biar pondoknya penuh itu. Tapi kalau saya sendiri seorang rektor, saya seorang doktor, saya seorang kiai, mau bilang apa? Saya cari doktor itu, Pak, hanya untuk senjata dakwah, supaya saya bisa menyelamatkan orang banyak. Banyak orang yang selalu menggunakan logika. Oh, nggak bakal.
Kita pakai logika. Kalau kita dikatakan orang bodoh, marah tidak? Siapapun kalau dikatakan, hei bodoh, hei orang bodoh, pasti marah. Siapa yang tidak marah kita dikatakan bodoh? Siapapun dia, bapak lurah bodoh, bapak polisi bodoh, bapak ustadz bodoh misalnya. Marah tidak? Marah. Logika. Tapi masa iya sih kita pinter? Kita kan sudah sepakat. Yang namanya intelektualitas seorang anak itu tergantung daripada pendidikannya. Tergantung daripada apa yang dilihatnya, tergantung daripada apa yang didengarnya. Kapan kita mendengarkan tentang hadisnya Nabi Muhammad? Alhamdulillah Bu, setelah saya menyelesaikan pendidikan pesantren saya berangkat ke Haramain. Saya belajar dengan Profesor Dr. Said Muhammad Al-Maliki di Makkah Mukarramah. Saya belajar juga kepada Habib Zain bin Smith di Madinah. Saya belajar kepada Habib Salim Syatiri. Saya belajar kepada Habib Umar bin Hafid. Saya belajar kepada banyak para ulama kaliber dari kalangan habaib, baik itu di Saudi maupun di Yaman. Alhamdulillah saya belajar pada mereka. Setelah itu saya melanjutkan, saya belajar pada para profesor, dosen-dosen saya yang ada di Malang maupun yang di UTM Malaysia. Alhamdulillah berkat pendidikan tersebut, saya setiap hari kalau bertemu dengan ibu saya cium tangannya, lalu saya cium dahinya, kemudian saya cium kakinya setiap hari. Ketika saya mencium kaki ibu saya berkata begini, ya Allah, aku minta ridhomu. Memang benar, saya banyak punya kitab karangan, buku karangan, 24 yang sudah dicetak, ada di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Memang benar, saya berdakwah di Nusantara, belum tentu ada pahalanya. Memang benar, saya punya majelis di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah orang tua ridho kepada kita, pasti Allah ridho kepada kita. Lihat bagaimana Nabi Muhammad memberikan jaminan bagi mereka yang berbakti pada orang tuanya, di mana Nabi SAW bersabda, "Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar." Wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah. Silahkan bagi mereka yang berbakti pada orang tuanya, lakukan dosa apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam neraka. Dan silahkan anak yang durhaka pada orang tuanya, silahkan lakukan apa saja daripada kebaikan, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Kita lihat sekarang ini, Masya Allah, anak-anak kita berani pada orang tua, membantah pada orang tua dan sebagainya. Bukan salah mereka, tapi salah kita sendiri. Silahkan anak kita masukkan dalam pendidikan formal, tapi nanti pulang siang masukkan madrasah-madrasah diniyah yang ada bertebaran di mana-mana itu. Kalau nggak mau, habis maghrib datangkan seorang ustadz untuk mengeleskan anak kita apa yang wajib diketahui daripada sholat, Quran, semuanya harus kita ajarkan pada mereka. Kalau tidak, kita bertanggung jawab. Ingat Pak, Bu, kalau ibu ditanya dengan sesuatu yang misteri masih sampai sekarang jawabannya, maka ketahuilah Nabi Muhammad tahu dengan jawabannya. Kenapa? Nabi Muhammad orang manusia yang paling tahu dengan misteri kehidupan ini, kehidupan dunia, kehidupan alam barzah, kehidupan alam mahsyar maupun kehidupan nanti di alam akhirat. Dan itu bukan ramalan, tapi sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah disifatkan dalam Al-Quran, ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah Nabi SAW berbicara dengan hawa nafsunya, tapi semua yang diungkapkan, semua yang diucapkan, semuanya itu bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya, kalau saya bertanya begini, Pak, Bu, siapa yang pertama kali akan memusuhi ibu? Siapa yang pertama kali akan menyudutkan bapak-bapak? Siapa yang pertama kali akan memojokkan bapak dan ibu sehingga dia itu akan mempersulitkan bapak dan ibu? Siapa dia? Nabi Muhammad sudah menjelaskan dalam hadisnya, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuh. Pertama kali yang akan bergelantungan dengan seseorang, yang akan memojokkan, meminta pertanggungjawaban pada seseorang, itu justru anak dan istrinya. Itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahzaruhum. Sungguh di antara anak-anak kalian, istri-istri kalian itu musuh-musuh bagi kalian. Hati-hati kalian kepada mereka, waspada kalian kepada mereka. Oleh karena itu Nabi Muhammad juga menjelaskan, jangan sampai kita termasuk yang dituntut. Karena apa? Nanti setiap anak istri akan menuntut kita. Apa isi tuntutannya? Nabi Muhammad juga menjelaskan. Itulah keutamaan kalau kita itu hadir dengan ulama, hadir dalam majlisnya para ulama, selalu kita dengar ulama. Sesuatu yang harusnya kita takut karenanya, karena kita tahu hakikatnya, enggak takut lagi. Yang tadinya risau dan galau pikiran kita karena kita tidak tahu, setelah kita tahu enggak galau lagi.
Oleh karenanya orang yang berilmu itu kemudian itulah yang disebut orang yang beriman, itulah orang yang disebut dengan orang yang bertakwa. Sehingga kemudian Nabi SAW mensifatkan orang yang beriman, innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin nggak pernah takut. Kenapa? Dia tahu sudah kematian nggak bakal kemana-mana. Waktunya mati ya mati. Kalau belum waktunya mati nggak bakal mati. Rizki nggak bakal kemana-mana. Nggak usah korupsi, nggak usah ngambil haknya orang lain, nggak usah. Allah bertanggung jawab. Allah seorang zat yang profesional. Allah menciptakan, Allah yang menjamin rezekinya. Ketika berada di dalam rahim ibu kita, kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih, 120 hari, tepatnya 4 bulan sudah ditetapkan rezekinya dari mulai lahir sampai meninggal. Kok sampai kita itu bingung? Sampai kita ambil sana, ambil sini, yang semuanya bukan membahagiakan kita, dan yang semuanya itu bukan rezeki kita. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan rezeki kita itu yang kita makan tuh sampai habis. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, ya qulu ibnu adam mali mali wa ma maluk illa ma akalta fa afnait aw labista fa abdait aw tasaddaqta fa abgait wa ma siwa zalika fa zahibun aw tarikul linnas. Banyak Bani Adam mengatakan, ini loh makanan ini, rumahku, ini tanahku, ini loh sertifikatnya. Yang mana tanahmu, kata Muhammad? Yang mana hartamu? Kecuali yang kau makan tuh sampai habis, kecuali yang kau pakai tuh sampai usang, kecuali yang kamu sedekahkan tuh, yang diberikan donatur sekarang dalam acara ini, itu adalah harta kamu, disimpan oleh Allah Ta'ala nanti. Selain itu, kata Muhammad, yang ada di rekening, mobilnya, rumahnya, BHS-nya, cincinnya, hartanya, semuanya diberikan untuk orang lain, atau diambil oleh orang lain, atau kena sebuah musibah, kebakaran dan lain sebagainya, atau kemudian dicuri orang dan sebagainya. Tidak dikatakan Nabi Muhammad ditinggalkan untuk keluarganya, tidak. Ditinggalkan untuk anak istrinya, tidak. Tapi dikatakan Nabi Muhammad ditinggalkan untuk orang lain. Karena apa? Ini sudah zamannya. Makanya hati-hati Pak, Bu, kalau belum sugih jangan meninggal dulu ya. Kenapa sekarang lagi tren di antara anak muda? Di mana anak-anak muda, kalau seumpama ada orang tuanya meninggal tanpa meninggalkan harta waris, dicaci maki habis. Dasar orang tua nggak tahu diri, nggak bisa menyenangkan dan nggak bisa menguntungkan anak-anaknya. Itu yang terjadi, memang benar. Anaknya nangis ketika ayahnya sudah terbujur kaku, nangis, tapi hatinya bergumam, kira-kira berapa saya dapat dari ayahku ini. Inilah corak dan bentuk anak-anak sekarang ini. Oleh karenanya, ayo pulang ke rumah, jangan pakai gengsi-gengsi. Lawan setan itu. Setan itu yang mengatakan, jangan ngapain, malu sama orang. Lawan malunya, hilangkan malunya. Yang penting aku dapat ridhonya Allah. Cium kaki orang tua, di situ ada keberkahan yang luar biasa. Dan untung masih punya orang tua, apalagi untung masih punya ibu. Kenapa orang yang paling besar haknya, terutama bagi seorang laki-laki, setelah haknya Allah dan Rasulnya, siapa dia? Ibu, lalu ibu, lalu ibu, lalu ayah, baru yang lainnya. Bukan istri, baru ayah. Seperti sekarang ini kita lihat. Selama masih punya ibu, beruntung yang punya ibu. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan doanya satu orang ibu lebih afdal daripada doanya 100 orang wali. Ngapain kita datang ke wali-wali yang lainnya? Ada ibu kita. Tinggal kita minta doa kepada ibu kita. Asalkan ibu kita doa dari hatinya, bukan karena terpaksa. Banyak orang tua sekarang, Bu, doakan, iya nak. Kenapa? Kalau nggak dibilang iya nak, akhirnya dia marah anaknya. Daripada dimarahi sama anaknya sampai iya nak, insya Allah saya doakan. Kesian orang tua sampai dia terpaksa mengatakan demikian. Bagaimana akan dikabulkan Allah Ta'ala? Doa orang tua yang dikabulkan adalah doa yang keluar dengan ikhlas dari hatinya sendiri. Karena begitu solehnya anaknya, begitu baktinya, kesian dia kepada anaknya, didoakan. Doa ini yang didengar oleh Allah. Untung kalau masih punya ibu, sayang-sayang kalau masih punya ibu. Pak yang sudah kawin di sini, lebih takut kepada ibu apa kepada istri? Jangan bohong. Takut kepada ibu apa istri? Tuh kan, hati-hati Pak, jangan ditakuti istri itu. Sekarang banyak yang siap untuk menggantikan istri bapak kalau seperti itu. Kalau seumpama kita takut kepada istri, nggak takut pada orang tua, naudzubillah, seperti kemarin itu ada video, Masya Allah, miris kita mendengarnya. Pertama kali saya melihat video itu menetes air mata, kedua kali saya masih menetes, ketiga kali saya masih menetes. Ada seorang ibu datang kepada anak laki-lakinya,
Dan dia berkata kepadanya, nak, aku pinjam uangnya 50.000. Pantas orang tua minjam uang pada anak? Pantas? Sangat tidak pantas, sangat tidak pantas. Dan sungguh kalau ada orang tua meminjam uang kepada anaknya, demi Allah itu adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Berapa banyak air susu telah diberikan untuknya, air ASI itu tidak ada duanya. Itu susu Pediasure, itu susu yang paling mahal, tapi ASI lebih mahal. Ada di antara manusia, dari mulai Bapak Presiden sampai Bapak Lurah, yang lebih memperhatikan kita, lebih sayang kepada kita, lebih daripada orang tua? Ada di antara manusia yang mau menceboki kita, nggak jijik sampai menyentuh kotoran kita? Ada selain orang tua? Ada di antara manusia yang ketika kita sakit dia tidak bisa tidur? Ada? Nggak ada selain orang tua, tidak ada. Kemudian setelah kita besar, kita punya uang yang karenanya kita nggak ada orang seorang pun punya uang kecuali karena orang tuanya. Nggak ada seorang pun yang bahagia kecuali karena orang tuanya. Nggak ada seorang pun yang punya istri yang soleh kecuali karena orang tuanya. Semuanya nikmat yang kita dapatkan semuanya orang tuanya. Pantas orang tuanya minjam uang kepada anaknya? Dan coba subhanallah, ini ibunya bilang, nak, pinjam uangnya 50.000. Pinjam uangnya 50.000. Apa jawabannya anaknya tersebut? Oh iya bu, sebentar saya mau tanya sama istri saya dulu. Masya Allah, gimana rasa sakitnya hatinya tersayat ibunya dibandingkan dengan istrinya? Dia yang bekerja, dia yang mencari uang, dia yang diharapkan besar, yang setiap ibu berharap nanti kalau besar dia akan menjaga saya, dia akan merawat saya, dia akan bahagiakan saya. Ternyata dia membahagiakan orang lain dan dia melupakan ibunya sendiri. Sampai-sampai dia itu ingin memberikan pinjaman, bukan pemberian, pinjaman, masih tanya dulu pada istrinya. Ini yang terjadi sekarang ini. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, camkan baik-baik, yang masih punya ibu camkan baik-baik, bisa jadi sebelum sekarang kita pulang ke rumah ibu, ibu sudah meninggal dunia, atau besok meninggal dunia, nggak ada kesempatan lagi sudah untuk kita dapatkannya. Saya masih punya ibu satu, dan saya berani bersumpah, saya berani berdoa, ya Allah, daripada engkau ambil nyawanya, ambil nyawaku. Ibu saya, alhamdulillah saya bangga menjadi seorang anak yang keluar daripada rahim ibu saya. Karena saya belum pernah melihat seorang istri yang solihah seperti ibu saya belum pernah. Demi Allah saya bersumpah di atas mimbar ini, ibu saya menyertai ayah saya selama 27 tahun, tapi selama 27 tahun itu demi Allah, mulai saya semenjak mengingat, nggak pernah sekalipun berkelahi dengan ayah saya, nggak pernah. Nggak pernah sekalipun, demi Allah saya bersumpah, ibu saya sampai marah kepada suaminya, nggak pernah. Nggak pernah sekalipun ibu saya itu sampai meminta pada suaminya, demi Allah tidak pernah. Sehingga sekarang beliau kena Parkinson, dan para ahli medis mengatakan bahwa Parkinson itu belum ketahuan sebab utamanya, tapi kebanyakan di antara mereka memperkirakan sebab utamanya karena banyak menahan di masa mudanya. Saya punya ibu 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, masih ada yang solihah seperti itu. Sehingga apa? Kami bersumpah berlima saudara, enggak bakalan kita mengatakan tidak, apapun itu. Walaupun nyawa yang diminta oleh ibu saya katakan iya. Kita berebutan. Kalau ada HP yang baru keluar, itu urusan saya. iPhone 12 keluar, belum keluar saya beli ke Singapura sana, saya belikan ibu saya. Semua rebutan untuk menyerahkan ibu saya. Kenapa? Saya punya ilmu, saya sangat mendengar, saya sangat hafal dengan hadisnya Nabi yang berbunyi, ketika seorang ibu telah meninggal dunia, ada sebuah seruan di atas sana, yang dimana seruan itu didengar oleh semua kecuali manusia, dan itu ujian untuk mereka. Apa isi daripada seruan tersebut? Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala-pahalaku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan derajat yang tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Sayangi ibu, sayangi ibu. Kalau bapak-bapak ingin tahu bagaimana, kenapa Nabi Muhammad berkata, jadikan ibu, jadikan Allah SWT itu tersenyum kepadamu.
niscaya surga itu selalu terbuka untukmu. Jadikan Allah SWT tersenyum kepadamu, niscaya Allah akan membukakan surga selalu untukmu. Maka kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa tahu bahwasanya Allah tersenyum kepada kita? Apa jawaban Nabi Muhammad? Senyumkan kedua orang tuamu. Senyumkan kedua orang tuamu. Jangan biarkan mereka itu sampai walaupun hanya mengangkat kursi saja di depan kita. Kita yang kuat kemudian kita melihatnya. Jangan. Kita lihatkan bagaimana cerita sedih seorang ayah yang dia itu meminta kepada anaknya, nak, bawa aku ke kebun binatang. Dibawalah ke kebun binatang. Beliau sudah dalam keadaan lumpuh, bahkan pernah stroke, di atas kursi rodanya. Maka beliau diajak oleh anaknya itu pergi ke kebun binatang. Tepat ketika berada di depan suatu tempat burung-burungan, disitulah dia berhenti. Nak, berhenti di sini. Lalu kemudian dia bertanya, nak, itu apa? Maka dijawab oleh anaknya, itu burung beo, bah. Ya. 5 menit kemudian dia tanya lagi, nak, itu apa? Itu burung beo, ya. 5 menit. Berikutnya dia bertanya lagi, nak, itu apa? Ya, itu burung beo, ya. Sudah berkali-kali saya katakan, itu burung beo. Terangkat suaranya. Kemudian ayahnya tertunduk, lalu dia meneteskan air mata. Maka menyesal anak tersebut. Lalu dia bertanya, kenapa engkau meneteskan air mata, ya? Demi Allah, di tempat ini 50 tahun yang lalu aku pernah membawamu ke tempat ini. Engkau pada waktu itu bertanya padaku, ya, itu apa? Aku jawab, itu udah burung beo. Engkau bertanya kedua kalinya, aku jawab, itu burung beo. Dan aku masih ingat, engkau bertanya pada waktu itu sebanyak 56 kali pertanyaan, saya tetap menjawabnya dengan burung beo. Saya baru bertanya kepadamu 3 kali, kemudian engkau membentakku. Pantas itu dilakukan untuk orang tua? Sangat tidak pantas. Yang mau sukses dunianya, akhiratnya, ayo bakti pada orang tua. Dan yang kedua secara singkat adalah istri yang durhaka pada suaminya, nggak bakal mendapat apapun. Istri yang durhaka pada orang tuanya, pada suaminya, tidak mendapatkan apapun dari rahmatnya. Walaupun tahajud, walaupun puasa, yang lebih tahu kita ini solih atau tidak, suami. Suami lebih tahu. Oleh karenanya kita melakukan kebaikan pada suami, bukan untuk suami, bukan, tapi Allah yang memerintahkan kita untuk menjadi solihah. Allah, Rasulullah yang memerintahkan kita untuk menjadi solihah. Kalau istri durhaka, dia tidak akan mendapatkan apapun. Yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Dan yang keempat, mereka 2 orang sesama muslim tidak saling tegur sapa, hati-hati. Gara-gara politik tidak tegur sapa, hati-hati. Yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba maupun minuman-minuman keras. Kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang termasuk 5 golongan. Semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang termasuk 5 golongan. Ya Allah, jika ada di antara kami anak yang durhaka pada orang tuanya, ya Allah, mulai saat ini kami berjanji untuk memperbaikinya, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk menjadi anak yang berbakti pada orang tua, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang istri yang durhaka pada suaminya, ya Allah, kami berjanji untuk memperbaikinya, ya Allah. Bantulah kami untuk menjadi istri yang salihah, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami memutuskan tali silaturahminya, ya Allah, bantulah kami untuk menyambungnya kembali, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tidak tegur sapa di antara sesama muslim, ya Allah, berikan kami kesempatan hidayah untuk kami menyambungkan kembali, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang senang dengan narkoba, yang senang dengan minuman-minuman keras, ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini kecuali kami pastikan, ya Allah, Engkau pastikan kami sangat benci kepada narkoba dan juga minum-minuman keras, ya Allah. Ya Allah, saudara kami kaum muslimin semuanya, lingkungan kami ini, ya Allah, jagalah daripada narkoba dan minuman-minuman keras, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua, ya Allah, tidak keluar dari tempat ini kecuali kami semuanya Engkau telah meridai kami, merahmati kami semua, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah bil amin. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kenang-kenangan ijazah salawat, dan ini merupakan bentuk kasih sayangnya Nabi Muhammad untuk umatnya di akhir zaman ini, di mana kedua orang tua kita dahulu, kakek moyang kita dulu, kalau seumpama ingin mendapatkan sesuatu hajat, biasanya mereka baca Yasin 41 kali.
Tapi sekarang siapa yang mau baca Yasin baru 1 kali? Subhanallah, pada tahun 2016 salah satu daripada putra ayah saya, Habib Hasan Baharun, itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Lalu tepatnya pada malam 10 Muharram diajarkanlah sholawat. Ketika mengajar sholawat, Nabi SAW mengatakan begini, yang baca sholawat ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh. Kalau sudah hafal 7 menit cuma selesai. Maka sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, mudahkan urusan, menggapaikan segala harapan, dan juga menolak segala hal yang menakutkan. Saya akan baca sekali, bapak-bapak, ibu-ibu mengikutinya, lalu kemudian kita akan bacanya 3 kali dengan nada tibil kulub, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan barokahnya. Lalu kita akan berikan ijazah untuk dibaca. Sangat mujarab untuk mimpi Nabi Muhammad, mujarab untuk sugih, mujarab untuk dapatkan kesembuhan. Bahkan diantara ada yang datang kepada saya, dia kena impoten selama 2 tahun. Saya berikan ijazah ini. Subhanallah, 2 minggu kemudian dia datang kepada saya, alhamdulillah Bib, saya sudah on lagi Bib. Siapa tahu, ini sangat mujarab. Ayo bismillah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Jadi kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka pian seberataan semuanya saya berikan ijazah untuk membacanya, dan saya berikan ijazah untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya. Sebarkan sebaik-baiknya, tapi jangan dikomersilkan, karena ini adalah salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya insyaallah saya ijazahkan untuk dibaca juga di majelis ini ketika di akhir penutup majelis ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.